Najwa Shihab termasuk salah satu tokoh perempuan yang menginspirasi banyak orang. Seperti diketahui, Najwa Shihab adalah seorang pembawa acara di Metro TV bernama Mata Najwa, di mana ketajamannya dalam mengulik ragam isu serta melontarkan pernyataan-pernyataan kritis kepada narasumber yang kebanyakan merupakan para elit politik sangat dielulukan masyarakat Indonesia. Sebagai jurnalis sekaligus presenter ternama, Najwa Shihab sangat jarang mengekspos kehidupan pribadinya, termasuk kisah perjalanan cintanya dengan sang suami, Ibrahim Syarif Assegaf. Ya, tak banyak yang tahu bagaimana awal mula pertemuan Najwa Shihab dan Ibrahim sampai mereka memutuskan untuk menikah dan kini akhirnya harus dipisahkan karena maut. Saat ditelisik, ternyata banyak hal yang menarik, mulai dari pertemuan cinlok mereka di kampus hingga perjuangan mereka untuk memiliki buah hati dan ditinggalkan putri keduanya di usia 4 jam setelah dilahirkan. Dan untuk mengetahui fakta-fakta dan kisah perjalanan cinta kedua pasangan tersebut, maka inilah 5 perjalanan cinta Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, versi To Me Top 5. Sebagai seorang jurnalis ternama, Najwa Shihab sangat jarang mengekspos kehidupan pribadi dan kisah cintanya dengan sang suami, Ibrahim Syarif Assegaf. Ya, tak banyak yang tahu pula bagaimanakah awal kisah perjalanan cinta mereka dimulai. Namun usut punya usut, asmara mereka bermula di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari hubungan kampus yang bersemi menjadi cinta sejati. Ya, Najwa Shihab mengaku tak menyangka jika ia cinlok dan akan menikah dengan kakak kelasnya. Lantas seperti apa kisah perjalanan cinta pertama Najwa Shihab dan Ibrahim Syarif Assegaf? Pacarnya cepet 6 bulan. Oh, ketemu pacaran langsung nikah. Kakak kelasku, dia di Fakultas Hukum UI juga kakak kelas. Terus habis itu malah pacaran itu juga banyakan LDR lagi karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana jauh. Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepet mateng. Iya gak sih? Iya gak sih? Bener gak sih para pejuang LDR? Gak tau, belum pernah LDR. Gimana ya LDR? Ya kan soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus-menerus komunikasi kan? Iya, pasti terus ini. Iya, lu ngambek-ngambek kan LDR ya udah ngapain pacaran gitu kan? Terus lu dipaksa untuk lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan, dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta, makanya terus habis itu bucin deh, diajak kawin mau deh. Tuh Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3, aku inget tuh aku yang pertama sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Kebetulan mereka berdua bertemu di kampus kan, sama-sama Fakultas Hukum ya. Dan kebetulan memang karena orang tua Mbak Nana dan orang tua kami juga dari daerah yang sama, dan komunitasnya mirip begitu ya. Jadi kenal dalam pergaulan sehari-hari lah. Selain memang bidangnya sama begitu ya. Tak butuh waktu lama, setelah 6 bulan cinlok dengan Ibrahim Syarif Assegaf, Najwa Shihab memutuskan untuk menerima pinangan dari Ibrahim. Ya, tepatnya pada 11 Oktober 1997, saat ia berusia 20 tahun, ia akhirnya resmi menikah dengan lelaki pilihannya itu. Dan di tahun ini usia pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim pun hampir menginjak usia 28 tahun. Usia pernikahan perak pun telah ia lewati bersama Ibrahim. Namun sayangnya pada 11 Oktober 2025 mendatang, Najwa Shihab tak lagi dapat merayakan hari pernikahannya lagi bersama sang suami. Yang menarik, meski usia pernikahannya cukup lama, Najwa Shihab dan Ibrahim selalu tampak harmonis. Lantas seperti apa kunci keharmonisan rumah tangga Najwa Shihab dan Ibrahim Syarif Assegaf?
berarti bertahan dengan rumah tangga selama Aku mau nikah perak 25 tahun. Yes, Masya aku mau nikah. Allah. bulan 10 Oktober Wow, selamat ya. nikah perak. Kuncinya apa sih, kan mungkin orang-orang mau tahu juga dengan kesibukan masing-masing, apalagi Mbak Nana sibukannya sampai kayak gini. Apa sih yang membuat kalian bertahan selama 25 tahun, yang membuat kalian tuh tetap bisa survive dengan sampai kayak begini gitu? Butuh ya, maksudnya aku butuh dia. Atau udah kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya, karena Ya. udah Oh. lama gitu ya. Ya aku pertama aku merasa karena aku waktu kan masih kecil ya, umur 20. Jadi Iya. aku tuh dewasa bersama dia. Nah, that's Iya nice kan? ya. Jadi aku berproses gimana aku melewati berbagai hal gitu ya, baik dari karir, baik dari up and down kehidupan. Jadi aku tumbuh bersama dia gitu. Iya. 25 tahun itu yang pertama. Jadi itu yang mengokohkan fondasi hubungan tuh itu. Terus yang kedua karena memang butuh, aku tuh segala hal tuh aku akan cek dan tanya dia, dari mulai dan bukan hanya soal hal-hal keseharian rumah gitu ya, karena dia juga profesinya lawyer gitu ya. Dulu tuh waktu kita sempat sama-sama ngambil S2 bareng gitu ya. Jadi tuh semua isu, semua hal itu tuh aku tanyakan ke dia gitu. Seindependennya Mbak Nana tetap butuh suami ya, tetap harus apa-apa ke dia. Dan menurutku itu yang banyak orang suka salah sangka sih Bun. Orang kemudian merasa dan kemudian mendefinisikan feminisme tuh seolah-olah musuhan sama laki-laki. Iya. Padahal ini yang harus dibenerin nih mindset ini, karena aku juga kadang-kadang dilihat sama orang bahwa kayaknya Mas Anang tuh kamu atur banget gitu ya. Orang nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Tak banyak yang tahu, pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Syarif Assegaf telah dikaruniai oleh dua orang anak, yaitu Izzat Ibrahim Assegaf dan Namiyah Assegaf. Anak pertamanya Izzat kini telah tumbuh dewasa dan mulai meniti karir profesionalnya. Saat ini Izzat telah berumur 24 tahun pada bulan Februari lalu. Sementara anak kedua mereka, Namiyah, telah meninggal dunia sejak 4 jam dilahirkan ke dunia. Ya, perjuangan Najwa Shihab dan suaminya untuk memiliki anak kedua memang cukup sulit. Namun kenyataannya Najwa Shihab dan suami juga harus kehilangan putri yang telah sangat dinantikannya. Lantas seperti apa cerita Najwa Shihab terkait kedua anaknya itu? Saat Mbak Nana berapa tahun lalu? Itu udah jadi itu kehamilan yang super sulit. Kehamilan yang super sulit, dan itu udah kira-kira 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Jadi Ini orang nggak ada yang tahu ya? aku sempat kadang-kadang cerita, tapi memang itu bukan sesuatu yang come up in the conversation gitu. Tapi maksudnya aku udah pernah cerita juga soal Namia. Jadi hamilnya berat banget Bun. Aku tuh sampai 3 bulan bed rest di rumah sakit. Aku tuh inget tuh aku sampai dipanggil Bu RT saking kelamaan di rumah sakit. Kelamaan di rumah sakit 3 bulan karena air ketubanku tuh merembes. Jadi setiap kali aku gerak banyak tuh pasti air ketubannya keluar gitu. Ya, dan bahaya buat bayi. Iya. Tapi itu aku berusaha banget mempertahankan bayiku gitu. Sampai kemudian akhirnya lahir. Tapi kemudian Namia cuma hidup 4 jam. Terus kemudian meninggal dunia gitu. Dan itu mengubah banyak hal sih. Aku kan orangnya dulu kayak yang ototan banget ya. Dan aku ngerasa kalau gue kejar pasti gue dapet nih. Aku tuh selalu prinsipku tuh dari dulu itu, if you want something, you work hard enough for it, you can do it gitu. Dan aku merasa kemarin itu tuh yang waktu Namia tuh, aku tuh udah semua nggak boleh gerak. Aku kalau Allah bilang enggak ya enggak. Tapi ya gitu. Kemudian itu kalau misalnya udah Allah bilang enggak, ya enggak ini. Padahal aku waktu itu ngerasa udah semua, sampai udah nazar segala macam Bun. Kalau ini aku akan ini. Dan tapi ya berapa lama tuh bisa pulih? Proses ya. Karena kan aku merasa orang tuh bilang ikhlas, tapi ikhlas tuh sesuatu yang susah banget. Iya, apalagi kehilangan. Mengikhlaskan sesuatu tuh sesuatu yang mahal, yang luar biasa berat. Jadi
hampir nggak ada hari di mana aku nggak inget Namia sih. Di balik sosok Najwa Shihab yang tegas, terutama saat menjadi jurnalis sekaligus presenter di stasiun televisi, Najwa Shihab ternyata adalah istri yang sangat bucin terhadap suaminya, Ibrahim Syarif Assegaf. Ya, hal tersebut diungkapkan langsung oleh Najwa Shihab saat podcast bersama Ashanti, istri Anang Hermansyah. Lantas seperti apa kebucinan Najwa Shihab terhadap sang suami? Dan apa sebenarnya yang membuat Najwa Shihab sangat bucin sejak menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf? Aku tuh yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah. Nah, terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu Bun. Kamu tahu gak aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebet banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Dia tuh Sabar yang pasti, sabar. Atau kan? Gue lebih sabar sebetulnya. Enggak. Dia sabar. Dia suportif banget sih. Aku kayaknya Ya pastilah. Iya, aku merasa kalau misalnya bukan dengan Baim, kayaknya aku nggak akan berada di titik karirku saat ini deh. Dan dengan berbagai hal yang aku lalui. Iya, tanpa orang tahu dia adalah suportif terbesar selain keluarga ya. Iya, banget. Aku inget banget tuh zaman dulu waktu aku masih liputan, dan liputan kan selalu agak serem-serem ya Bun. Jadi kadang kan aku des politik hukum, jadi nggak jauh-jauh tuh liputan bencana, liputan konflik, liputan perang, liputan apalagi waktu tahun-tahun awal aku jadi reporter tuh lagi banyak banget kasus terorisme kan. Dan aku selalu ditugasin untuk meliput itu. Aku inget waktu itu aku ke Solo ngeliput kasus penangkapan. Aku masih nyusuin Izzat. Dan dia ikut bawa Izzat waktu itu masih umur 6 atau 7 bulan gitu ya. Jadi habis aku selesai liputan, dia nunggu di rumah gitu ya. Waktu itu ada rumah di Solo kebetulan. Supaya aku terus nyusuin Izzat, terus habis itu aku balik liputan lagi. Iya, jadi dia ikut nemenin aku liputan. Tuh suami-suami kayak gini yang harus dipertahankan. Oh berarti memang sesuportif itu ya, makanya. Iya. Ada sih, maksudnya ada kadang-kadang yang kalau misalnya ngelihat aku udah, saya kan tipe-tipe kita kerja gitu kan, kadang suka yang, aduh kalau nggak selesai gimana gitu ya. Terus aku tipe-tipe yang perfeksionis, jadi kalau nggak tuntas ada apa dikit tuh suka yang gemes gitu. Ada sih kadang-kadang dia, kerja mulu gitu, ada gitu-gitunya ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Kalau lagi gitu gimana? Ya kita rayu-rayu lah. Oh berarti Mbak Nana nih walaupun tampaknya seperti itu sebenarnya orangnya masih bisa romantis. Harus Bun. 25 tahun nikah. Hebat banget sih. Iya kan, maksudnya kan kuncinya itu. Ya nggak mungkin semuanya mulus, di mana-mana pernikahan kan pasti ada up and down. Down gitu. Kisah perjalanan cinta Najwa Shihab dan Ibrahim Syarif Assegaf yang telah mengarung selama hampir 28 tahun ternyata harus dipisahkan oleh maut. Ya, tepat pada 20 Mei 2025, Najwa Shihab harus kehilangan sang suami tercinta untuk selama-lamanya. Saat ini, tentu Najwa Shihab masih berada di dalam kondisi yang terpukul. Meski menampakkan ketegaran saat jenazah sang suami harus disemayamkan, air mata Najwa Shihab nyatanya masih membasahi pipinya. Terkait kondisi Najwa Shihab terbaru, pihak keluarga, Rais Shihab yang merupakan ayahanda Najwa Shihab, serta Rizky Syarif Assegaf yang merupakan adik mendiang Ibrahim Syarif Assegaf, mengungkapkan jika Najwa Shihab masih belum siap kehilangan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka percaya jika Najwa Shihab dapat legowo dan kembali menebarkan senyumannya. Lantas seperti apa kondisi terkini Najwa Shihab pasca kehilangan suami tercintanya?
stabil, baik, pasrah, legowo. Semua apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Yaitu pandangan kita. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi Tuhan. Tentu semua orang pada awalnya tidak akan siap untuk kehilangan. Tetapi yang sadar akan menyadari bahwa kita milik Tuhan. Kalau dia panggil harus kembali. Kalau saya lihat Mbak Nana sangat strong ya. Sangat strong. Ya, tentu pasti kehilangan. Dan namanya kehilangan pasangan pasti kehilangan. Tapi saya bilang ngikutin juga setiap hari pada saat beliau sakit kelihatan betul Mbak Nana. Mbak Nana nggak pernah pulang. Sekali cuma pulang. Setiap hari ada di rumah sakit konstan. Kita minta pulang nggak mau karena mau menemani. Setiap ada waktu bisa mengunjungi pasti datang. Zikirnya nggak pernah lepas dari tasbihnya, nggak pernah lepas dari tangannya. Demikian juga anaknya dan orang tuanya dan mertuanya. Jadi saya kira sangat banyak support. Saya kira semua keluarga, apalagi anak istri pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang rumah dan apalagi mereka berdua pasangannya. Buat saya sini mereka pasangan yang cocok ya. Jadi bisa saling melengkapi, tentu pasti kehilangan. Tapi tentu seperti saya sampaikan, Mbak Nana sendiri kan juga dari keluarga yang dekat dengan agama. Jadi tahulah bahwa semua ada waktunya. Bahwa lebih cepat dan itu mengejutkan betul, tapi kita semua siap lah pada dasarnya kita akan dipanggil. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.